Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Para pemirsa sekalian yang berbahagia. Satu ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah melaksanakan khutbah, lantas para sahabat bertanya, "Wahai baginda, apa gerangan yang membuat Anda membaca amin, amin, amin?" Lantas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baru saja Jibril mendatangiku dan beliau mengatakan, Raghima anfu mri'in adraka ramadhana walam yughfar lahu." Sungguh merugi orang yang menemui bulan Ramadan tetapi dia tidak berhasil mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan, Raghima anfu mri'in adraka walidayhi aw ahadihima walam yudhilhu al-jannah. Sungguh merugi orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi kedua orang tua atau salah satunya itu tidak mampu mengantarkannya masuk ke dalam surga. Kemudian Jibril alaihissalam melanjutkan dan mengatakan bahwa Raghima anfu mri'in dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Sungguh merugi orang yang ketika mendengar namamu disebut tapi dia tidak mau membaca sholawat kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mundhiri di dalam At-Targhib wa Tarhib dan dinilai oleh para muhaddisin, para ahli hadis sebagai hadis yang sahih. Juga dikuatkan dengan beberapa riwayat lain seperti riwayat At-Tirmidzi dengan redaksi yang agak berbeda. Pemirsa sekalian yang berbahagia, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang 3 hal penting. Yang pertama, baginda seakan-akan mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amal perbuatan yang baik. Mulai dari ibadah yang sifatnya sunnah, ibadah wajib, ibadah yang mubah. Betapa banyak menu-menu amal kebaikan yang kemudian dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Orang yang tidak mampu menggapai maghfirah Allah, ampunan Allah di bulan yang suci ini, maka benar kalau dikatakan oleh Jibril sebagai orang yang sangat merugi. Karena dari sekian banyak tawaran menu-menu amal kebaikan, dia tak mampu memanagenya, tak mampu melakukannya sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat di dalam bulan Ramadan ini luar biasa. Ada Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ada Al-Quran, di mana siapa yang membaca Al-Quran ini tidak saja dilipat gandakan, tetapi juga dijanjikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran Al-Karim. Jadi betul kalau kemudian baginda Muhammad mengaminkan pernyataan atau doa Jibril kepada mereka yang tak bisa menggapai maghfirah Allah di bulan suci ini. Tentu kita berharap di bulan suci yang mulia ini,
di tengah pandemi COVID-19, kita terus mampu meningkatkan peribadatan kita, amal soleh kita, baik amal soleh yang sifatnya individual, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga amal horizontal yang bersifat sosial, hubungan kita dengan sesama, dengan cara memperbanyak berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan dan mereka yang terdampak penyakit COVID-19. Pemirsa sekalian yang berbahagia. Yang kedua, hadis ini memesankan kepada kita semua tentang pentingnya menghormati dan kemudian birrul walidain. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua? Pertanyaannya, kenapa kemudian kita diminta untuk berbakti? Dan ketika kita tidak berbakti, diancam celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diancam celaka oleh Jibril dan diaminkan oleh baginda Muhammad. Pertama, karena orang tua adalah sababun min asbabi wujudina. Orang tua adalah salah satu penyebab di antara sekian banyak penyebab yang dijadikan oleh Allah untuk hadirnya kita di muka bumi. Lahirnya kita di muka bumi itu adalah karena sebab dan perantara kedua orang tua kita. Seandainya tidak ada kedua orang tua kita, barangkali kita tidak akan mewujud di alam semesta ini. Karena itu, sebentuk tasyakur, sebentuk terima kasih kepada kedua orang tua, maka tentu kita harus wujudkan dalam bentuk berbakti birrul walidain kepada mereka. Birrul walidain dalam banyak ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW itu bisa diekspresikan dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan menuruti dan melaksanakan perintah-perintah baik kedua orang tua. Tidak menampilkan perangai dan akhlak yang buruk kepada kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua, menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara, kepada sanak dan handai tolan, kepada sahabat-sahabat kedua orang tua. Itu adalah sebentuk ekspresi bagaimana kita melakukan kebaikan dan birrul walidain kepada kedua orang tua. Saat mereka tua, tentu saja kita juga bisa melakukannya dengan cara merawat keduanya dengan penuh kesabaran. Ini kalau kita lakukan, insya Allah kita akan terlepas dari doa baginda Muhammad SAW, dari ancaman Jibril alaihissalam yang mengatakan bahwa seseorang yang punya orang tua yang masih hidup, lalu dia tak berhasil mengantarkannya ke dalam surga Allah, maka ia tergolong orang yang merugi. Yang ketiga, hadis ini memesankan kepada kita tentang pentingnya bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Kenapa kita harus bersolawat? Tentu yang pertama, selain karena perintah Allah, malaikatnya dan seluruh penduduk langit ini, penduduk bumi itu bersolawat mendoakan baginda Muhammad, maka kita sebagai umatnya tentu tak elok kalau kemudian tidak mendoakan baginda Muhammad SAW dengan cara memperbanyak sholawat. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah teladan sekaligus Rasul yang memberikan petunjuk dan arahan kepada kita. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita tak tahu apakah kita bisa mengenal agama ini, apakah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak persoalan yang tak mungkin bisa kita nalar dengan kekuatan logika dan kekuatan intelektual kita. Hanya wahyu Tuhan, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjelaskannya, dan itu diberikan kepada baginda Muhammad SAW. Kita mengenal banyak tentang berbagai macam jenis-jenis peribadatan, amal soleh, akhlak mahmudah, akhlak karimah. Itu tak lain dan tak bukan antara lain adalah atas jasa baginda Muhammad SAW. Karena itu, sebentuk syukur kita atas jeripaya dan petunjuk baginda Muhammad SAW, maka sebagai orang yang mengerti dan taat serta memahami ajaran agama, maka
Tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai umatnya kecuali kemudian memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar saja kalau kemudian Jibril melaknat orang yang tidak mau membaca salawat ketika nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di depannya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang bersalawat kepada baginda Rasul, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran. Ketika kita melantunkan salawat dan taslim sekali kepada baginda Muhammad, maka Allah akan membalas salawat kita, doa dan salam kita kepada Rasul itu 10 kali lipat. Bayangkan, kalau doa bisa ditolak oleh Allah, ada kemungkinan tidak diterima oleh Allah. Tapi tidak ada sholawat yang ditolak oleh Allah. Semua siapa yang membaca sholawat, man shalla alayya sami'tu, kata baginda Rasul. Barang siapa yang membaca sholawat, maka aku mendengarnya. Pemirsa sekalian yang budiman, 3 perkara ini menjadi sangat penting di dalam konteks kehidupan kita sebagai orang muslim dan mukmin. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha untuk menjalankannya dan melaksanakannya sehingga kita kelak akan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.